Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah jilid 3 tentang masalah berwudu. Al-wudu'u, adapun wudu. Syurutul wudu'i khamsatun. Al-wudu ay hada al-wudu, adapun ini ialah wudu. Syurutul wudu'i khamsatun. Adapun beberapa syaratnya wudu, khamsatun itu ada 5. Jadi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang masalah wudu. Yang pertama yaitu tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 5 perkara. 1. Ayyakunal mutawaddi'u musliman. Ayyakuna, rupanya hendaknya ada siapa al-mutawaddi'u, siapa orang yang berwudu, musliman itu orang yang Islam. Yang pertama, orang yang berwudu harus seorang muslim. Kalau orang kafir, dirinya wudunya tidak sah. Yang kedua, ayyakuna mumayyizan. Ayyakuna, hendaknya ada siapa mutawaddi, mumayyizan itu anak yang sudah pandai. Jadi minimal anak yang sudah mumayyiz, terus kemudian yang di atasnya. Kalau masih sobi, masih anak-anak, masih belum bisa membedakan mumayyiz itu sudah pandai, maksudnya makan bisa makan sendiri, seandainya kencing atau BAB dirinya sudah bisa bersuci sendiri, itu namanya mumayyiz, tapi dirinya belum sampai tingkatan kepada baligh. Jadi ketika anak sudah mumayyiz, maka dirinya sudah sah berwudu, sekalipun dirinya masih belum balik. Yang ketiga, alla yakuna ala a'dha'il wudu'i ha'ilun yamna'ul wusul al-ma' al-basharata kasyam'in wa syahmin wa ghamsin wa ghamsi ainin. Ayyakuna, hendaknya tidak ada, alla yakuna, hendaknya tidak ada, ala a'dha'il wudu'i itu tetap atas anggota-anggota wudu, apa ha'ilun, apa perkara-perkara yang menghalangi, yamna'u, yang mencegah, apa ha'il al-wusul al-ma'i, kepada sampainya air, al-basyarata, kepada kulit, kasyam'in, seperti sejenis kayak apa itu namanya malam, wasyahmin, dan seperti gajih, wa ghamsi ainin, dan seperti cat. Yang ketiga, syarat sahnya wudu yaitu di anggota wudu kita tidak ada sesuatu yang dapat mencegah air untuk menembus menuju kulit kita, yaitu seperti ada syam'in. Syam'in itu seperti malam atau mungkin bisa seperti kayak lilin. Dan ketika ada lilinnya, maka lilinnya harus dibersihkan dulu. Atau syahmin, di sini mengatakan syamin, atau bisa kita samakan yaitu ada minyak nyiur atau minyak kelapa atau minyak gas, ini juga yamna usulal ma, maka harus kita bersihkan dulu pakai sabun sehingga hilang, baru nanti kemudian bisa kita gunakan untuk berwudu. Yang keempat atau yang terakhir daripada syaratnya wudu, alla ya'taqida fardhan min furudhi sunnatan. Allah ya'taqida, hendaknya tidak meyakini siapa mutawaddi fardhon, kepada fardu, min furudihi, dari beberapa fardunya wudu, sunnatan, kepada sunnah. Yang keempat, orang yang melakukan wudu tidak boleh meyakini fardu-fardunya wudu dianggap sebagai kesunatan. Jadi contoh, seandainya dirinya yakin kalau membasuh muka ini termasuk sunat, maka tidak sah wudunya. Harus yang fardu diyakini bahwa itu adalah sebuah kefarduan atau sebuah kewajiban. Faraidul wudu'i sittatun. Adapun beberapa fardunya wudu, sittatun itu ada 6. Wahya, dan adapun sittah, an-niyatu, itu niat, inda ghusli awwali juz'in, di dalam ketika membasuh permulaan juz, minal wajhi, dari muka. Yang pertama dari fardunya wudu yaitu niat. Niat ini kapan dilakukan? Ketika pertama kali kita menyentuhkan air kepada muka kita. Jadi di awal seandainya kita menggunakan tangan, maka ketika plek air ini menyentuh, maka disitulah tempat kita melakukan niat.
Yang kedua, ghuslul wajhi, yang kedua yaitu membasuh muka. Yang terkategorikan muka min mambati sya'ri ra'si ila muntaha dzaqani wa minal uduni ilal uduni. Min manbati sya'ri ra'si, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ila muntaha dzaqani, sampai ujungnya dagu, wa minal uduni, dan dari telinga ilal uduni, menuju telinga yang lain. Kemudian yang kedua dari fardunya wudhu yaitu membasuh muka. Mana yang terkategorikan muka? Kalau dari atas ke bawah yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai kepada ujungnya dagu. Kemudian yang dari arah kanan kirinya yaitu mulai dari telinga sampai telinga yang satunya. Semuanya harus terbasuh secara rata, tidak boleh ada yang kelewatan. 3. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh yaitu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta kedua siku, wa ma tahtal adhafiri, dan perkara tahtal adhafiri, yang tetap di bawahnya kuku atau wilat yang panjang, allati tasturu, yang menutupi apa adhafir, al anamila, kepada beberapa jari-jari. Yang ketiga, fardunya wudhu yaitu membasuh kedua tangan. Ini tangan disertai dengan sikunya. Sikunya juga harus terbasuh, sebab siku ini bukan tangan, sudah berbeda. Makanya di sini ma'al mirfaqaini, beserta dengan kedua sikunya. Wa ma tahtal adhafiri at-tawilah, termasuk yaitu sesuatu yang ada di bawahnya kuku kita ketika kuku kita adalah panjang sehingga melebihi daripada jari-jari kita. Yang keempat, masubak dirroksi, yaitu mengusap sebagian kepala. Wa illam yakun ali sya'run, dan wa illam yakun, dan sekalipun tidak ada alaihi, itu tetap bagi seseorang atau mutawaddi, apa sya'run, apa rambut. Wala yakfi, dan tidak cukup apa masu sya'rin, apa mengusap rambut tola yang panjang, apa syar an hadir roksi, dari batas-batas kepala. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, sekalipun di atas kepala tersebut tidak ada rambutnya, jadi diusap sebagian sedikit saja. Nah, seandainya ada orang mempunyai rambut yang panjang, contoh seandainya wanita atau laki-laki rambutnya panjang, maka yang boleh dibasuh dari rambut tersebut adalah rambut yang ketika kita gerakan menuju tempat yang paling dekat, dirinya tidak sampai melebihi batas-batas kepala. Jadi seandainya rambut kita yang ada di depan kita tarik, kok nyampe di dahi, maka ujung ini tidak boleh kita usap untuk mengusap rambut kita, tidak boleh. Harus yang masih ada di batasnya tempat tumbuhnya rambut. Jadi seandainya terus ada wanita rambutnya panjang gitu, nanti pas ujungnya tok diusap, ini tidak boleh karena sudah lewat dari batas-batas kepala. Yang kelima, ghuslur rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Wa yajibu, dan wajib ghuslul aqibaini, apa membasuh kedua mata kaki, wa syuquqihima, dan beberapa belahan-belahan kedua kaki. Yang kelima daripada fardu-fardunya wudhu yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Demikian juga mata kakinya juga harus terbasuh. Karena kalau di dalam kaidah fikih disampaikan ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Jadi ketika kita tidak memungkinkan untuk membasuh pas persis dengan kaki kita, maka mata kaki kita juga harus terbasuh untuk menyempurnakan basuhan kepada kaki kita. Demikian juga dengan belahan-belahan yang ada di kaki kita. Seandainya kaki kita ada pecahan-pecahannya, ini pun juga semuanya harus terbasuh. Yang terakhir daripada fardunya wudhu, at-tartibu, yaitu tartib atau urut bainal a'dha'i, di antara beberapa anggota al-arba'ati yang 4, yakni dimulai dari muka, dilanjutkan tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini harus urut, tidak boleh tangannya dulu nanti baru mukanya, ini tidak boleh, harus diurutkan mulai dari yang pertama membasuh muka, kemudian sampai kepada yang terakhir yaitu membasuh kaki yang dibatasi sampai kepada minimalnya sampai kedua mata kaki. Demikian
pembahasan kita tentang masalah wudhu, dan insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya, yaitu tentang masalah kesunatan-kesunatan di dalam wudhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.